Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Bahkan teramat baik Engkau Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh datang di tempat ini memuji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat napas yang baru, kesehatan yang baru. Biar Tuhan lewat ibadah siang hari ini, kami boleh meninggikan, mengagungkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang saat apapun. Supaya di tempat ini kami bersama-sama meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami. Bahkan kami setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau urapi dan memberkati kami. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap peralatan yang kami pakai, setiap peralatan musik maupun AC, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan dia Tuhan, untuk mengembalakan GBI Rem ini Tuhan Yesus. Bahkan kesehatan menjadi bagian gembala sidang kami beserta keluarganya Tuhan. Urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Baik dalam pelayanannya dimanapun dia melayani. Lewat pelayanannya banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian dan penyembahan kami siang hari ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan, supaya setiap kami yang datang di ibadah jam 1 ini boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Dan kami percaya ketika kami yang datang bersakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan yang butuh pekerjaan, Engkau adalah penolong yang sejati bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan benih firman di mulut lidah bibir hamba-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur siang hari ini itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga lewat kehidupan kami
banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Yang luar biasa, yang Allah yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan kita. Dia sangat baik dan Dia teramat baik dalam hidup kita. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau sangat baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh. Katakan Yesus, Dia sangat baik. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, panggil Dia, Yesus. Yesus. Kami cinta Engkau. Ya. Memujimu,
Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, kami memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Oh, Kau yang layak semua pujian, ya, kemuliaan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian. Kami bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami kepada Yang Mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Pastor Paulus Suryajaya. Saudara, saya mengembalakan di GBI Gajah Mada Plaza atau GBI GMCC. Saya sudah berkeluarga, saya sudah memiliki 2 anak putra saudara dan usia saya 47 tahun. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menghindari dan tidak bisa terhindar dari dunia yang makin lama makin hancur, dunia LGBT, dunia iluminasi saudara. Nah, slide pertama saya akan tampilkan saudara. Mari kita baca bersama saudara. Anak-anak yang lahir di tahun 1997, 2010 dan yang akan datang 2025. Mereka disebut anak generasi Z dan Alpha saudara. Kriteria mereka apa saudara? Karakter mereka adalah generasi yang kritis. Mari baca bersama-sama saudara. Tidak mau menerima jawaban yang tidak masuk akal menurut pikiran mereka. Mereka akan men-searching di Google
ChatGPT, seluruh berita baik itu positif atau negatif. Berani bertanya, berani berargumentasi dan menurut mereka itu sehat dan kreatif. Nah saudara, kalau anak saudara berargumentasi artinya dia kreatif dan sehat. Dan saudara jangan berkata kurang ajar ya. Enggak saudara, mereka itu pengen tahu alasan yang tepat buat hidup mereka. Saya minta monitor di depan Pak, echonya dimatikan, suaranya diperbesar. Terima kasih Pak. Nah saudara, anak sekarang, generasi sekarang yang umur 30 tahun ke bawah itu milenial saudara. Dan seterusnya Z dan Alpha. Kita sudah tidak bisa mengajarkannya begini saudara. Pokoknya nurut aja. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ngelawan, jangan kurang ajar, jangan terlalu banyak larangan buat mereka saudara. Semakin banyak larangan maka semakin mereka tidak akan semakin mereka tidak taat dengan larangan kita. Perintah yang diulang-ulang, udah mandi belum, udah makan belum, jangan pulang malam. Saudara berkata berkali-kali itu akan menjadi sebuah pesan yang kosong dalam hidup mereka. Dan mereka tidak pernah praktekkan. Amin. Ini ada manusia gak sih saudara? Oh ada manusia. Pada napas ya tadi pikir gak napas saudara ketutup masker. Nah saudara, mereka adalah multitasking. Saudara bisa melihat waktu COVID mereka ujian, mereka main game, mereka bikin PR, mereka nonton film dalam waktu bersamaan dan nilai mereka tetap bagus. Betul? Luar biasa loh saudara. Artinya saudara, semakin generasi lahir, mereka akan menjadi generasi yang sangat jenius dan smart ditambah dengan teknologi. Teknologi bisa mengajarkan mereka bertambah baik, mereka berkarakter baik atau berkarakter buruk atau bertambah tidak baik. Yang pasti generasi ke depan, anak-anak kita tidak akan menghormati orang tua kalau orang tua tidak punya keteladanan dan pengertian yang baik saudara. Mereka akan mengamati. Jadi kalau saudara berkata sama anak saudara, jangan pegang HP terus, main game terus. Saudara, mereka tidak main game saja. Mereka sedang mengamati apa yang diperintahkan orang tuanya. Mereka sedang mempelajari percaya Yesus Tuhan. Mereka akan searching di Google. Mereka akan mempelajari semua informasi. Bahkan mereka adalah sasaran empuk dari dunia media teknologi. Bahkan dunia yang menyesatkan. LGBT, iluminasi, agnostik, ateisme, dan satanik yang lain-lain. Mereka akan searching. Mereka akan melihat yang mana yang masuk akal. Kalau ateis, agnostik, satanik ritual menurut mereka adalah sesuatu yang masuk akal. Mereka akan pergi ke sana dan meninggalkan Tuhan Yesus kita. Jadi dunia ini makin rapuh saudara, betul saudara. Makanya cepet-cepet deh Tuhan Yesus datang ya. Karena ngeri saudara. Nah saudara, kita lihat slide kedua saudara. Ya, kalau kita suka nonton film Bart Simpson saudara, mereka sudah menayangkan sebuah film jauh-jauh hari sebelum dunia menyatakan kejadian berikutnya. Contoh Ratu Elizabeth, lahir 1926. Meninggal tahun 2022. Filmnya sudah ada. Ratu Elizabeth akan meninggal dengan pakaian jubah, baju warna ungu, topi ungu, dan kalung mutiara. Benar, tahun kemarin Ratu Elizabeth meninggal dengan pakaian dan perhiasan mutiara yang sama tepat. Film Bart Simpson tentang coronavirus, jauh-jauh hari film itu sudah dipasang saudara di TV. Anak-anak sudah melihat, cuma kita berkata cuma sekedar film. Tapi film itu memberikan sebuah ramalan, prophet. Ke depan akan terjadi. New York, menara kembar New York saudara ditabrak. Pemain legenda Kobe jatuh dari helikopter. Film tersebut sudah memberikan warning. Sudah memperingatkan. Dan film ini saya nggak tahu siapa yang membuatnya. Di balik film ini tentang dunia yang terjadi saudara. Mari kita saksikan video tersebut. Nah ya, ini tentang film Ratu Elizabeth meninggal kapan saudara? 1926, 2022 film ini sudah ada. Oke. Nah saudara, saya mengajak saudara yang punya Instagram atau TikTok bukan buka @aliens.soul.anunnaki28. Saudara tolong ya. Jadilah orang tua yang pintar sedikit.
Jangan bilang di dalam Yesus keluarga kami aman. Enggak aman. Yang suka bilang di dalam Yesus semuanya aman. Enggak aman saudara. Yang jaga aja enggak aman. Apalagi yang santai. Saudara buka @LGBT. Saudara @aliens, satanic ritual. Saudara buka Illuminasi. Saudara akan tahu di depan sana. Saudara akan bingung bagaimana mengajar anak-anak saudara dengan baik dan benar. Saudara di Alliance.Soul Anunnaki itu tentang konspirasi yang terjadi di seluruh dunia saudara. Yang sudah terjadi, belum dan akan terjadi. Jadi saudara lihat ya. Nah saudara, Illuminasi itu artinya penerang. Memberi penerangan, memberi cahaya buat dunia ini. Illuminasi itu dibangun saudara di Bavaria, Germany saudara abad 1776. Organisasi politik yang ingin menguasai dunia dan sudah dikuasai dari semua sektor. Abad 17 mereka sudah bikin organisasi ini saudara. Dari dunia keuangan, dunia entertain, dunia pendidikan, bahkan seluruh pejabat pemerintahan, bahkan kepala negara dikuasai oleh mereka. Dan mereka dari Yahudi saudara. Dan mereka menguasai, lalu mereka terang-terangan dari zaman ke zaman. Mereka sudah menampilkan logo simbol the Eye of Provider. Next berikutnya. Dalam teori konspirasi simbol itu dikaitkan dengan Illuminasi. Kalau kita lihat si mata S1 ini kita akan mundur. Waduh setan, jangan nonton deh. Jangan berhubungan deh. Jangan berkaitan dengan mereka deh. Kita mundur aja saudara. Nah tapi mereka saudara pintar sekali. Bagaimana si mata satu ini diterima oleh generasi muda. Generasi milenial. Generasi anak-anak saudara. Seth dan Alpha. Mereka tampilkan dengan begitu banyak desain si mata satu. Kalau desainnya seperti ini saudara-saudara sering melihat di TikTok, di Instagram, di film, di apapun si mata satu. Bentuknya kayak gini. Dia bikin desainnya dengan sangat bagus. Disukai banyak orang. Dan mereka memasuki dunia anak-anak. Si mata satu. Siapa namanya? Minion. Saya percaya orang tua pasti nonton ini. Minion 1, Minion 2, Minion 3 dan seterusnya pasti nonton. Botol air anak-anak saudara namanya Minion. Bantal selimut, tas sekolah, gantungan kunci. Semua everything about Minion, si mata satu. Nah anak saudara dan kita diajak bersahabat pelan-pelan. Si mata satu itu lucu. Filmnya kan sebelum mulai kan, dia terang-terangan ngomong Illuminasi. Dia kan terang-terangan saudara. Dia mau ngajak kita pelan-pelan bahwa saya itu tidak berbahaya. Saya ini pecinta anak-anak. Saya disukai dunia oleh begitu banyak. Bahkan dari masih kecil sampai manula. Opa, oma juga nonton. Masalah gak? Ya gak masalah. Namanya juga hiburan, entertain. Mereka menguasai itu. Dan film lainnya. Dunia artis bagaimana? Dunia bola bagaimana? Pemain basket LeBron saudara. Menjadi pemain legend yang selalu menang saudara. Beyonce menjadi artis yang sampai hari ini pamornya belum turun. Kenapa? Orang-orang yang kontrak dengan Illuminasi. Pamor mereka tidak pernah turun walaupun usia mereka sudah menua saudara. Kenapa? Mereka kontrak saudara. Kalau saudara buka di TikTok, di Instagram, di YouTube tentang LeBron. Pemain basket, ritual satanik ritual. Dia akan selalu mengatakan begini saudara. Illuminasi si mata satu. Lalu dia ke atas menapakkan debu ke bawah ke bumi. Lalu Freemason. Lalu dia berhadap ke atas. Ke kerajaan kegelapan yang lain. Menang pasti saudara. Jadi pelan-pelan kita dikuasai basket lah. Masuk setan sih. Ya enggak memang tidak ada ritualnya. Tapi kita dibuat menerima mereka pelan-pelan saudara. Nah, dunia anak bagaimana? Dulu ada film kuda unicorn. Ada bedanya gak kudanya sama kuda dulu? Bedanya sekarang kuda unicorn selalu menampilkan bendera LGBTQ+. Dulu LGBT. Lesbi, gay, bisex, transseksual. Sekarang ada Q, ada plus, ada panseksual. Ada 11 jenis gender. Bahkan sekarang udah lebih saudara.
Di balik film ini kuda unicorn cowok dengan kuda unicorn cowok juga berciuman. Anak saudara yang balita tidak menyadari tapi pelan-pelan. Okis, pria dengan pria nggak apa-apa. Ya, saudara lihat bonekanya deh. Bonekanya pria dengan pria punya anak. Saya lepas jaketnya, panas sekali di sini. Pria dengan pria bonekanya punya anak, adopsi. Wanita dengan wanita punya anak, diadopsi. Bahkan film Disney, latar belakangnya sudah Meiji Kuhibiniu. Jadi mereka masuk ke sana lewat dunia yang disukai banyak orang dan golongan. Film, hiburan. Saudara, film boneka Barbie sekarang dulu wanita doang. Sekarang pria dengan pria bergandengan tangan, mengadakan resepsi dan punya anak angkat. Lalu kita main apa? Main gundu aja? Enggak mungkin saudara kita main gundu, main ketepel, main tak umpet. Gak mau, anak saudara kurang canggih, kurang teknologi. Nah, kita lihat video berikutnya saudara. Video Barbie. Ada suaranya? Boleh diulang ya? Pria hamil, dua-duanya hamil, wanita jadi pria. Lalu ada alat untuk operasi, lalu pria bisa menyusui bayinya. Kalau saudara cuman oke beli mainan nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi efek dominonya itu akan lama saudara. Tiba-tiba remaja mereka akan berkata pria dengan pria is okay. Nggak masalah kok. Wanita dengan wanita nggak masalah kok. Kemarin kan mau dibuat konferensi ASEAN, LGBT se-ASEAN di Indonesia dibatalin. Karena ada ormas-ormas yang menurut saya kita beruntung masih punya ormas-ormas yang gila, fanatik tapi menguntungkan. Saudara bisa bayangin gak kalau LGBT sejak tahun 70 dilegalkan di Amerika, dikampanyekan sampai hari ini. Kalau itu terjadi di Indonesia, saudara akan melihat sebuah tontonan pertunjukan di taman. Para pria bisa kissing. Wanita di mana-mana, wanita bisa kissing, bisa berhubungan. Mereka bisa berhubungan di depan rumah, di jalanan mereka bisa berhubungan. Moral mereka udah bejat luar biasa. Kalau di Uni Eropa saudara culture shock. Kalau saudara culture shock saudara artinya saudara pindah ke negara tersebut. Saudara akan melihat mereka berhubungan seks kayak binatang di taman mereka di pagi siang bolong. Dan itu legal luar biasa saudara. Saudara bagaimana dengan sekolah? Anak-anak saudara yang sekolah internasional school demi apa? Supaya bahasa Inggrisnya bagus. Tapi saudara tolong perhatikan 10 perintah Allah yang biasa ditaruh di depan pintu gerbang sekolah. Sudah tidak ada lagi. Nggak semua international school. Tapi yang pure international school 10 perintah Allah sudah dihapus. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Lintas agama, lintas budaya. Interdenominasi agama. Lalu mereka mengajarkan dunia ada bukan buatan Tuhan. Tapi dunia ada dengan sendirinya. Manusia ada bukan karena Tuhan. Manusia ada karena kecelakaan dan evolusi. Teori Darwin, monyet dari monyet menuju manusia. Bumi dan planet lainnya sekumpulan gas padat yang berkumpul jadilah sebuah planet. Itu yang mereka ajarkan, universal. Kalau saudara perhatikan film-film sekarang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Mereka berbicara bukan bumi lagi, alam semesta universal menguasai hidup saya. Bahasanya bukan bumi lagi, bukan dunia, alam semesta dan universal. Ada apa sih universal dan alam semesta? Waktunya nggak banyak di sini, tapi saudara bisa searching di Google atau ChatGPT. Saudara, Google dan ChatGPT adalah 2 hal yang berbeda. Google kalau saudara ketik siapa itu Tuhan, mereka langsung menjawab tentang Tuhan. Karena pendirinya atau orang-orang di sekitarnya masih mempercayai adanya Tuhan di Google. Tapi kalau saudara ketik di ChatGPT siapa Tuhan, mereka langsung menjawab, kami tidak mempercayai adanya Tuhan. Tetapi dari sumber informasi, pengalaman, sejarah,
dari aliran Pentakosta, Protestan, Katolik, Kristen, bla 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 bla, mereka mengeluarkan, tetapi mereka tidak mempercayai. Google itu masih bisa membedakan homo, lesbi, gay, transseksual, mereka masih berkata dengan benar. ChatGPT adalah hal yang normal. Jadi anak-anak saudara buka ChatGPT, mereka akan baca saudara. Orang tua yang tidak bisa menjawab dengan benar dan masuk akal, mereka akan buka dua tempat itu, Google atau ChatGPT. ChatGPT itu sadis saudara, AI kan. Contoh saudara mau bikin podcast, tema 1 tahun khusus wanita. Tema podcast khusus wanita 1 tahun. Mereka akan keluarkan temanya, mereka akan keluarkan pertanyaan-pertanyaannya, mereka akan keluarkan list dari Januari sampai Desember. Saudara mau skripsi, ketik aja skripsinya judulnya apa, mereka keluarkan berapa puluh halaman, tinggal copy paste, selesai. Saking canggih luar biasa. Nah mereka menguasai dunia itu saudara. Nah kita nonton film ya, yang terakhir ya. Senangnya hari ini kebaktian nonton film terus ya. Nggak beli tiket nonton film gitu ya. Oke, ini yang terjadi saudara di negara-negara maju. Lord protect our babies. Mereka udah diajarkan tentang satanik ritual. Mereka diajarkan baca-baca mantra untuk memanggil roh kegelapan. Raja kegelapan adalah raja yang harus disembah, bukan Tuhan lagi. Jadi saudara yang mau sekolah international school atau kuliah di luar negeri, orang tua berpikir baik-baik. Saya nggak melarang. Kalau saudara sudah janjikan sama anak saudara, dan anak saudara sudah berusaha mendaftar, berusaha belajar bahasa Inggris, ujian grammar dan lain-lain, jangan kecewakan mereka gara-gara ini. Tetap sekolahkan mereka. Tapi nanti kita dengarkan, kenapa kita harus apa saudara. Jangan kecewakan mereka daripada mereka akhirnya kecewa sama gereja, kecewa sama papa mama, itu lebih resiko, lebih baik yuk kita jadi orang tua yang bijaksana. Saudara film-film juga lihat ya, film X-Men. 2 orang di belakangnya itu kan setan banget kan. Tapi kita nonton X-Men 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Seru. Mereka jago saudara, bagaimana sesuatu yang dilarang agama, sesuatu yang dilarang sama adat mereka, mereka bisa masuk ya lewat film, lewat musik, lewat entertain, seru saudara. Harry Potter, anak-anak diajarkan bagaimana bersahabat dengan sihir. Bagaimana mereka belajar mantra. Dan semua film ini adalah superhero-nya. Kita gak pernah nonton film Yesus superhero, gak ada. Yang kita nonton terakhir film apa? Passion of Christ yang tiap tahun diulang-ulang. Dan sudah tidak relevan buat anak balita saudara. Ada film kartun Yesus gak ada saudara. Ada yang Nabi Nuh itu juga tuh. Jadulnya sejadul-jadul apapun. Dan anak tuh males nonton. Nah sekarang kita masuk firman. Bagaimana hidup kita, saudara dan saya, anak-anak saya bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Nomor 1 saudara, ini pastikan para orang tua khususnya pria. Kalau saudara tidak ada prianya, single parent, ya saudara, Mazmur 119 ayat 9. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Kalau saudara tidak menjaga hidup dengan firman Tuhan, percaya generasimu hilang. Anakmu tidak akan ke gereja lagi. Barna Institusi mengatakan, mensurvei 10 tahun ke depan, anak-anak muda adalah anak-anak saudara tidak akan masuk ke gereja lagi. Uni Eropa, gereja sudah dijual jadi kafe, jadi tempat diskotik. Bahkan sudah jadi tempat masjid, sudah jadi tempat-tempat museum bersejarah. Amerika sudah ditinggalkan. Korea Selatan dulu jutaan anak muda bergebu-gebu. Hari ini tidak ada anak muda di Korea Selatan. Indonesia masih ada suku budaya adat istiadat yang kental. Tapi survei membuktikan 10 tahun ke depan, kalau orang tua tidak punya firman, nilai dalam hidupnya, anakmu akan pergi begitu saja. Saya mau tanya, enakan nonton TikTok apa ke gereja?
TikTok lah. Enakan scroll Instagram, YouTube, atau jalan-jalan apa ke gereja. Ya YouTube lah. Bosan banget gereja, apalagi firmannya nggak masuk akal kan. Punya hutang 300 juta, seminggu lagi harus bayar. Percaya Yesus, itu udah nggak masuk akal. Mereka cuma mau datang ke gereja, bagaimana melunasi hutang 300 juta dalam waktu seminggu selain percaya Tuhan. Kami mau bercerai, papa mama mau bercerai, bagaimana saya bisa menghandlenya, itu yang masuk akal. Bagaimana nanti masa depan saya diterima di perusahaan yang bagus, sekolah yang bagus. Bagaimana saya tidak bunuh diri mengakhiri hidup. Firman-firman itu harus dibicarakan di gereja. Jangan Nabi Musa masih dibicarakan sekarang. Kalau jemaatnya anak muda yang bilang gini, Om pendeta, tadi kan bicara Nabi Musa. Sekarang belah laut di Ancol, bisa gak? Pusing kita. Jadi dengan firman saudara kita menjaga diri kita. Makanya setiap keluarga harus memiliki prinsip nilai firman Tuhan. Saudara yang masing lahir dari generasi baby boomer, zaman perang, masing kental tentang Tuhan. Generasi X kayak saya saudara yang 50, masuk 50 tahun, udah 50 tahun. Saya masih ingat tentang prinsip firman Tuhan. Generasi X juga lumayan. Y udah hati-hati. Milenial udah wah kacau. Z lebih gak percaya lagi. Jadi saudara keluarga-keluarga harus ada prinsip bagaimana hidup benar. Prinsip bagaimana menghormati orang tua. Prinsip bagaimana menghormati Tuhan. Prinsip bagaimana berintegritas sesuai firman Tuhan. Prinsip kebenaran yang boleh dan tidak. Nah kalau di dalam keluarga tidak ada prinsip-prinsip ini. Saudara dan saudara sebagai orang tua sangat mudah kita menyimpang. Jangan paksa anak kita tidak menyimpang kalau orang tuanya suka menyimpang. Papa mama juga ribut. Papa juga selingkuh. Mama main judi. Mama punya utang gak dibayar-bayar. Ngomongnya kasar. Apa pentingnya saya ke gereja? Betul juga ya. Lalu dia lihat nonton film Netflix. Wanita menikah dengan wanita, mengadopsi satu bayi. Hidupnya gak berantem, gak KDRT. Memberi kenyamanan, keamanan, tanggung jawab. Dan di otak mereka hasil dari datang rajin ke gereja cuma keributan. Tapi LGBT yang dilarang Tuhan hidupnya lebih benar, lebih baik daripada papa mama saya. Papa mama rajin ke gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu di gereja, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 kali ibadah dari 1 sampai 5 sampai tutup kunci pintu gereja, dia di gereja. Tapi hidupnya tidak sesuai seperti firman Tuhan. Mereka akan lihat lesbi lebih baik. Homo lebih punya kasih. Mereka lebih menerima hidup saya yang berdosa. LGBT tidak menghakimi. LGBT tidak menyerang saya kalau saya jatuh. Gereja menyerang terus, betul? Anakmu akan berpikir yang sehat yang LGBT dong. Walaupun ditentang sama firman Tuhan. Daripada saya ikutin papa mama yang setiap hari berantem. Lebih baik saya tidak percaya Yesus dan menjadi LGBT. Benar juga sih. Saya bicara ini karena teman-teman saya LGBT saudara. Saya dulu punya pengurus, saya punya ibadah persekutuan doa. Semuanya germo, lesbi, banci, bencong. Saya menerima mereka jadi sahabat saya. Tapi saya tidak membenarkan perbuatannya. Nah saudara yang kedua, saudara Amsal berkata, Amsal 22 ayat ke-6 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kata kuncinya apa? Didik. Ada perbedaan enggak saudara antara didik dan mengajar? Halo. Saya pengen selepet nih jempat satu-satu gak ada suara. Gak ada senyum, gak amin, gak tepuk tangan gitu ya. Pengen selepetin satu-satu. Saudara mendidik, saudara pasti mengajar. Mengajar belum tentu mendidik. Contoh yang guru-guru, profesinya guru-guru. Saudara cuma ajarkan 2 kali 3 jadi 6. 6 tambah 6, 12. 12 kurang 10 jadi 2. Guru saudara hanya mengajar.
tapi tidak membantu hidup saudara menjadi pria wanita yang sempurna memiliki masa depan. Tapi orang mengajar menjadi teladan. Orang mengajar memberikan telinga untuk menerima sebuah masukan, mendampingi, mementoring, mengcoaching, serta memberikan solusi supaya anak itu, anak saya, keluarga saya dapat menerima didikan dari firman Tuhan, didikan nilai dari orang tuanya. Itu didikan. Anak saudara gak bisa dilepas. Gak bisa saudara jadi anak yatim piatu walaupun punya ayah dan papanya. Indonesia menjadi negara ketiga fatherless. Nomor 1 Portugal, nomor 2 tidak ditulis, nomor 3 Indonesia. Punya papa mama tapi kayak yatim piatu. Punya rumah sama papa mama saudara-saudara tapi kayak tinggal di kos. Makan sendirian, nonton sendirian, ulang tahun sendirian, Natal sendirian. Papa mamanya apa? Nggak ada, fungsinya nggak ada. Sibuk masing-masing. Yang dilihat akan menghasilkan sebuah penyimpangan. Saudara, fatherless itu ketiga loh saudara, urutan ketiga loh. Jadi dari 1 banding berapa pasti fatherless, termasuk orang tua. Makanya yang sudah jadi opa oma belum tentu bisa mengajar, mendidik anak dan generasinya dengan baik. Umur boleh lakcap go. Tapi karakternya wudu amit-amit sensitif. Mulutnya penuh makian. Tidak bisa jadi contoh. Kasar terhadap pasangan. Oma juga sama karena penuh dengan luka. Akhirnya menjadi bawel, ketus. Dominan luar biasa. Cemburu luar biasa. Nah kalau anak-anak saudara percaya Yesus maka hidupmu ada masa depan. Dia gak usah percaya Yesus. Dia lihat papa mamanya aja udah gak ada masa depan. Papa mamanya aja gak beri kenyamanan. Di rumah itu rasa neraka. Apa yang membuat dia tetap bisa percaya Yesus? Amin saudara, ngerti? Karena kita semua hasil dari luka lama. Warisan kehancuran dari generasi demi ke generasi hancur dan hancur. Makanya kita mesti stop saudara. Saudara, bagaimana kita bisa dididik lebih baik dan mendidik generasi kita lebih baik? Nomor 1, lihat sekolah yang saudara akan taruh anak saudara. Kurikulumnya dasarnya apa? Firman Tuhan kah? Kalau enggak ada, biar bagus jangan taruh di situ. Saudara akan berargumentasi, berdebat tentang agama dan Tuhan. Susah sekali. Nomor 2, saudara, gara-gara teman masuk sekolah Kristen, ikut retret, ikut seminar, harus datang ke gereja, wajib buat kesimpulan sebuah khotbah. Akhirnya generasi kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Berapa banyak dari saudara kenal Yesus gara-gara sekolah, gara-gara retret, gara-gara KKR, gara-gara seminar kita berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, komunitas. Teman-teman yang sehat, pergaulan pasti merubah saudara jadi arahnya lebih baik. Kalau saudara suka temannya yang dugem, hidupmu berantakan, percaya sama saya. Tidak ada namanya masa depan. Hasil dari sebuah dugem, teman-teman yang dugem, perselingkuhan pasti ada. KDRT pasti ada. Penyesatan pasti ada. Penyimpangan pasti ada. Makanya cari teman itu komunitasnya sehat. Lihat WA grup saudara, temannya sehat gak? Kalau gak sehat hapus deh. Mohon maaf, mundur deh. Jangan dipengaruhi. Yang ketiga, figur keteladanan. Hari ini saya bisa jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan karena lihat papa mama saya. Papa itu tiap hari berdoa. Memang tidak sempurna, papa saya bukan orang yang sempurna, tapi saya lihat dia punya integritas menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga apa yang saya lihat, sehingga apa yang saya tonton setiap hari dan saat membuat saya cinta Tuhan. Bukan karena paksaan, tapi memang saya berjumpa Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Para pria harus jadi imam. Para pria harus mimpin sebuah keluarga. Basicnya firman Tuhan. Kalau pria tidak pernah takut sama Tuhan, anakmu juga tidak takut sama Tuhan. Jangan harapkan dia takut menghormati papanya. Gak mungkin. Papa mama tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati mertuanya, tidak menghormati mantunya. Waktu nanti saudara tua, saudara tabur tuai.
Emang kurang ajar mertua gue. Ya karena lu gak pernah dulu menghormati orang tua lu dan mertua lu. Jangan pernah salahkan generasi saudara. Karena apa yang kita tabur, itu akan mengecewakan atau membuat kita nyaman atau senang dalam hidup kita. Saudara, kalau anak kita atau kita di kerjaan dibully, di keluarga gak nyaman, di keluarga rasa neraka, di sekolah dilecehkan, bekerja dilecehkan. Yang terakhir dia coba, saudara, coba ya ke gereja, lihat pemimpin gerejanya. Kalau pemimpin gerejanya sama juga ngomongnya kasar, dia keluar dari gereja. Tapi dia lihat pemimpin gerejanya humble, berintegritas, memberikan solusi, memberikan kenyamanan, keamanan. Dia menjadi harapan terakhir buat kita mencontoh sebuah keteladanan pendeta. Saudara, ini pertanyaan penting dan yang terakhir. Saya minta pemusik boleh maju. Bagaimana kalau salah satu dari pasangan saudara sudah terlibat LGBT? Gak mungkin, Pastor. Kok tahu gak mungkin? Saudara 10 tahun yang lalu, istri saudara akan bilang gini, lu awas ya keluar-keluar sama tuh cewek ya. Gue cerain lo. Kalau sekarang, kalau pasangan kita, suami kita pergi berdua terus sama pria, kita yang mulai takut tuh. Bener? Jangan. Saudara, LGBT itu kayak virus, beneran kayak virus. Udah kayak narkoba, udah kayak orang tato, udah kayak orang oplas muka. Kecanduan saudara, oplas hidung kurang naik, dinaikin sedikit. Naikin lagi. Udah hidung udah mancung, tajam terencana ya. Alis kurang cetar membahana, bikin alis, bulu mata, operasi mata. Enggak puas lagi, itu kecanduan saudara. Kecanduan terikat sampai enggak bisa menguasai diri. Akhirnya muka saudara yang sudah baik, diciptakan Tuhan, jadilah banci taman lawang. Saya udah bilang istilahnya jangan macam-macam ya muka kita ya, jangan dirubah-rubah. LGBT itu kayak virus saudara, tiba-tiba dia masuk saudara ketagihan, kecanduan. Makanya jaga hidup. Saudara pikir anak saudara aman, nggak aman? Yakin kok saya. Apakah anak saya aman? Nggak aman juga walaupun saya pendeta dan gembala. Jadi saya mesti ngapain? Nomor 1, saya mesti takut sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mesti menjadi teladan buat anak saya. Walaupun dia gak percaya Yesus, gak mau ke gereja. Setidaknya dia lihat papa mama gak berantem. Papa mama gak maki-maki. Papa gak kasar sama mama. Hidup mereka harmonis. Itu jadi keteladanan, contoh. Walaupun dia tidak mau datang ke gereja. Keteladanan kita penting sebagai opa oma. Keteladanan kita penting sebagai mantu. Keteladanan kita penting sebagai orang tua. Kita itu butuh teladan, makanya saudara jadi hari ini. Kenapa saudara kerjanya sebagai pedagang mobil? Karena saudara punya teman-teman pedagang mobil. Kenapa saudara jual beli tas bermerek? Karena teman-teman sekitar saudara jual beli tas bermerek. Kenapa sehari ini saudara gak punya kerjaan, pengangguran dan banyak hutang? Karena teman-teman saudara memang seperti itu, tidak berintegritas. Saudara, kalau pasanganmu, anakmu LGBT, nomor 1, terima mereka apa adanya. Jangan paksa mereka bertobat dan berubah, karena gak bisa. Yang bisa rubah mereka keteladanan kita. Kita terima jadi sahabat, mendengarkan keluh kesah mereka, mendoakan mereka. Jangan maki, jangan usir. Semakin saudara bertindak kasar, mereka gak berubah, seperti narkoba. Jadi betapa penting kita nih secara akhir dari singkat cerita hidup kita dipaksa untuk berjumpa Tuhan secara pribadi. Melakukan saat teduh setiap waktu, bertemu Tuhan bukan karena diajak, dipaksa, bukan karena KTP. Memang mesti cari karena badai tidak bisa ditentukan. Dia masuk kepada orang kaya, orang miskin, beragama, tidak beragama.
Ateis, agnostik, gembala sidang, dia akan masuk begitu saja. Kalau saudara udah terlibat LGBT, Tuhan tetap sayang saudara. Menerima saudara apa adanya. Kenapa orang bisa LGBT? Pelecehan waktu masa kecil. Pelecehan waktu masa remaja. Tidak terima kasih sayang yang cukup dari papa mama. Kalau saudara gak pernah perhatiin anak keluarga saudara, nggak pernah ngomong tolong, minta maaf, terima kasih. Percaya sama saudara, keluarga kita lagi bahaya, lampu kuning nih kedap-kedip menuju merah. Jadi saya tutup dengan 3 kata terakhir buat kita yang bisa merubah hidup kita. Nomor 1, katakan sama-sama tolong. Apa? Tolong. Belajarlah untuk minta tolong terhadap pasanganmu. Papa, Mama, sayang, minta tolong dong ambil air. Bisa tolong ambilin nasi. Bisa tolong ambilin payung. Pokoknya nomor 1 katanya tolong. Alah gak ada mesra-mesraan. Ya gak apa-apa juga saudara mau praktek atau enggak. Nikah udah 10 tahun manggil gini. Ambil air. Dijemput gak ada kata terima kasih. Kayak tukang Grab sama tukang Gojek. Ngomong tolong saudara. Saya terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap pembantu supir saya bilang tolong ya. Kalau nggak bisa, saya bilang terima kasih. Merespon dong. Tolong dan terima kasih. Yang ketiga, yang paling susah dilakukan pria, minta maaf. Ya Bu ya, bener ya Bu ya. Iya tuh, langsung tendang-tendang. Lu tuh. Kakinya udah biru nih tadi nih kebaktian. Jadi kita mesti merubah dunia kita. Supaya anak cucu kita lihat opa yang terbaik dalam hidup saya. Papa mama udah gak bisa diharapin. Opa saya mesti pegang opa. Atau oma nih, opa nih. Papa mama udah kacau deh, tinggal oma. Kalau gak ada lagi para pelayan Tuhan, jadi contoh. Terima mereka orang berdosa. Jangan hakimi saudara. Teman saya orang LGBT, mereka nangis. Pastor saya gak mau, gue tuh gak mau begini. Cuman gue gak punya keteladanan. Gue punya luka papa kasar. Ya gue jadi begini. Saudara pikir mereka betah? Gak betah. Hati nurani mereka terganggu. Dan gereja harus menerima orang berdosa. Kita tidak membenarkan perbuatannya. Tapi kita menerima menjadi sahabat. Dan berdoa one day mereka berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Menjadikan rema revelation yang kami simpan dalam hidup kami. Datang ke gereja tidak bisa merubah apa-apa kalau kami tidak menjadikan sebuah rema yang kami tanam dalam hidup kami. Kami mau jadi teladan atas keluarga besar kami. Kami mau jadi figur yang memiliki prinsip firman Tuhan. Kau memberkati gereja Rem, Bapak Paulus Supit dan Ibu Yani di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas gereja ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.